Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengupas lebih jauh tentang penurunan tekanan uap jenuh. Kita materi lanjutan dari yang pertama kemarin. Sebenarnya sudah saya ulas semua, cuma itu masih preview. Nah, ini kita dalami satu persatu sifat kualitatifnya. Seperti yang sudah teman-teman sebutkan di tugas sebelumnya, bahwasanya terdapat banyak sekali aplikasi atau fenomena alam yang menunjukkan sifat koligatif larutan. Nah, untuk penurunan tekanan uap jenuh, fenomena laut mati ini adalah salah satu contohnya. Diberi nama laut mati itu karena di sekitar situ tidak ada makhluk hidup. Makhluk hidup dalam artinya tidak ada ikan, tidak ada ganggang, tapi masih bisa ada manusia karena di situ juga rendah. Kawasan laut mati itu mengandung banyak oksigen. Dia berada di daerah yang rendah ya. Dia berada di 420 meter di bawah permukaan laut. Sebenarnya ini bukan laut, tapi danau. Kadar garamnya bisa mencapai 30%. Nah, di laut mati atau dalam bahasa Indonesia It's pretty amazing because there's only about maybe 12 inches under me and I'm completely floating with little effort and it feels awesome. It's silky smooth. All you have to do is pretend like you're sitting and gently rock back and then all of a sudden you're floating. Kalau main di It laut is mati, so jangan sekali-kali incredibly kemasukan easy garam di to mata. float in the Dead Sea. In fact, you can't not float in the Dead Sea. So if you were just trying to hold yourself up like that, you would automatically flip over, which is what happened when we were out there. It's so incredibly peaceful. You feel like you're kind of floating in space. It felt amazing. But if you have a cut, it gets in every little cut and it stings it. Masukkan air. But it feels good. It's crazy. It's a weird feeling. Sekarang kita lihat gambar di layar. Ini adalah ilustrasi dari air yang dimasukkan dalam ruangan tertutup atau wadah tertutup. Kalau air dimasukkan dalam ruang tertutup pada suhu tertentu, maka pada awalnya akan ada molekul-molekul air tadi yang mengalami perubahan menjadi gas. Tidak perlu dipanaskan, didiamkan saja. Kalau dia berada pada suhu tertentu, lama-lama dia akan berubah menjadi gas. Nah, ketika dia berubah menjadi gas, itu yang kemudian kita sebut sebagai penguapan. Nah, gas ini kalau berubah terus-menerus, dia akan menjenuh. Nah, pelarut yang menguap tadi atau air yang menguap di dalam wadah tadi, setelah dia jenuh, dia akan mengalami perubahan sebaliknya. Dari yang sudah berubah menjadi gas, dia akan berubah menjadi cair lagi. Jadi dia mengalami penguapan sekaligus pengembunan. Bisa dicoba di rumahnya masing-masing. Air taruh di botol, kemudian ditutup, didiamkan beberapa saat, pasti dia akan mengembun. Dan volumenya akan ada sedikit perubahan. Nah, setelah beberapa waktu, ini terjadi laju penguapan dan pengembunan yang sama. Sehingga jumlah partikel pelarut atau airnya tadi yang berubah dari cair ke gas akan sama dengan jumlah partikel ya di fase gas yang terperangkap di permukaan fase cair. Jadi seperti ini. Ada panah yang ke atas dari air berubah menjadi gas, ada juga yang sebaliknya. Dari gas berubah lagi menjadi cair. Nah, masih ingat kondisi ini dulu di kelas 11 kita kenal dengan kesetimbangan dinamis atau reaksinya menjadi reaksi yang reversibel. H2O dengan fase G, panah bolak-balik berubah menjadi H2O fasenya liquid atau H2O cair dengan panah bolak-balik berubah menjadi H2OG. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu tekanan uap. Teman-teman mungkin pernah masak air ya di rumah, masak air ditaruh di teko atau ditaruh di panci kemudian diberi tutup. Atau mungkin punya teko yang bisa bunyi. Nah, kalau terjadi penguapan di dalam air yang dipanaskan tadi, itu akan menimbulkan tekanan. Makanya teko itu bisa bunyi sebenarnya ditekan oleh gas yang ada di dalam itu. Kalau panci pun biasanya bunyi ya, geledak-geledak gitu. Nah, itu
adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap air. Tekanan yang ditimbulkan uap jenuh ini yang kemudian disebut sebagai tekanan uap air jenuh. Besarnya tekanan uap jenuh untuk setiap zat tidak sama. Dia bergantung pada jenis zat, suhu, dan jenis partikel zat terlarut. Jenis zat ini misalnya alkohol atau bensin. Seperti yang teman-teman ketahui, alkohol itu dibiarkan dalam ruangan terbuka, dia lama-lama habis. Begitu juga bensin. Jadi alkohol sama bensin ini termasuk zat yang mudah menguap. Sementara zat-zat yang lain, misalnya garam, gula, urea, itu termasuk yang sulit menguap. Nah, yang akan kita bahas ini adalah jenis zat yang sulit menguap. Yang kedua adalah pengaruh suhu. Jadi, tekanan uap itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Nah, kita mendidihkan air di ruangan bersuhu 25 atau suhu normal dengan di ruangan yang suhunya lebih tinggi, tentu tekanan uap jenuhnya juga berbeda. Nah, yang akan kita bahas lebih detail adalah jenis partikel zat terlarut. Kita perhatikan dulu tabel berikut, ada 4 kolom ya. Zat terlarut, fraksi mol terlarut, tekanan uap jenuh larutan, dan penurunan tekanan uap jenuh. Pada zat air, karena masih pelarut murni, maka fraksi mol terlarutnya 0 atau fraksi mol pelarutnya 1 atau 100% untuk air saja karena belum ada campurannya. Maka tekanan uap jenuh larutannya sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni atau 17,54 sehingga dia tidak mengalami penurunan. Nah, coba kita perhatikan pada glikol dan urea. Ini dua zat yang berbeda. Pada glikol dengan fraksi mol 0,01 dan fraksi mol 0,02, kita lihat P-nya atau tekanan uap jenuh larutannya ternyata berbeda. Pada konsentrasi 0,01 sebesar 17,36 dan pada konsentrasi 0,02 fraksi mol ini P-nya 17,18. Nah, penurunannya semakin banyak pada yang konsentrasinya tinggi 0,02. Nah, kita perhatikan juga yang terjadi pada urea. Ternyata baik glikol maupun urea, jika fraksi molnya sama, maka tekanan uap jenuh larutannya sama-sama 17,36. Sehingga penurunannya sama. Yang konsentrasinya 0,02 juga sama-sama 17,18. Nah, ini adalah tabel hubungan antara tekanan uap jenuh dengan fraksi mol zat terlarut. Apa itu fraksi mol? Nah, fraksi mol ini adalah salah satu besaran yang menyatakan konsentrasi zat terlarut. Silakan diperiksa lebih jauh di bukunya apa itu fraksi mol dan bagaimana cara menghitungnya. Kalau nanti ada pertanyaan tentang fraksi mol, silakan disampaikan lagi di akhir video. Tadi muncul yang namanya delta P atau penurunan tekanan uap. Ini ya inti dari pembahasan kita. Jadi seperti yang teman-teman ketahui dari tabel tadi, tekanan uap jenuh itu ternyata dipengaruhi oleh konsentrasi yang berupa fraksi mol zat terlarut. Jika fraksi mol zat terlarutnya lebih besar, maka tekanan uap jenuhnya lebih kecil. Bisa kita artikan penurunan tekanan uap itu berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Yang mempelajari tentang penurunan tekanan uap ini ada seorang ilmuwan yang bernama Raoult atau lengkapnya F.M. Raoult. Ini ahli kimia dari Perancis yang kemudian dia membuat yang namanya hukum Raoult atau pernyataan yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap larutan. Bunyi hukum Raoult ada dua, yaitu satu, penurunan tekanan uap jenuh tidak bergantung pada jenis yang dilarutkan. Jadi dia membahas di sini. Kalau tadi kita bahas ada 3 faktor, faktor yang menurut Raoult lebih berpengaruh adalah faktor jumlah partikel, bukan jenisnya.
Yang kedua, penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat yang dilarutkan. Nah, kemudian hukum Raoult ini dibuat rumusnya, dibuat formulanya, dibuat pernyataannya dalam bentuk rumus. P sama dengan P standar kali XP. P adalah tekanan uap jenuh larutan. Jadi tekanan uap jenuh larutan sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Kalau ada pentungnya itu berarti murni, dikali fraksi mol pelarut. Sementara delta P atau penurunannya sama dengan P standar dikali XT. Jadi kalau tekanan uap jenuh larutan, faktor pengalinya adalah fraksi mol pelarut. Tapi kalau penurunannya, pengalinya adalah fraksi mol terlarut. Akhirnya dari kedua persamaan itu bisa dihubungkan bahwasanya delta P sama dengan P standar dikurangi dengan P. Karena fraksi mol zat terlarut itu jumlahnya selalu, kalau dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut itu selalu sama dengan 1. Jadi XP ditambah XT itu kalau dijumlahkan mesti sama dengan 1. Seperti yang saya sebutkan tadi, P tanpa embel-embel apapun itu punyanya larutan. Jadi tekanan uap larutan. Kalau P ada pentungnya di atas, kita bacanya P standar, itu tekanan uap pelarut murni, masih air saja, atau kalau benzina saja. Kalau ada tanda segitiga di depan atau delta, maka dia disebut penurunan tekanan uap. Tolong dibedakan sama-sama P. Ada yang tanpa tanda, ada yang dengan tanda pentung atau tanda derajat itu berarti murni, kalau ada deltanya berarti penurunan. Nah, untuk X ini fraksi mol, kalau keterangannya P berarti punyanya pelarut, kalau T berarti punyanya terlarut. Kalau ada T besar berarti itu total. Fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol terlarut. Jadi ada T besar, ada T kecil. Nah, kita mulai ke contoh soal. Ada 5 buah gambar, 5 gelas kimia, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Dengan keterangan lingkaran putih adalah pelarut, lingkaran hitam adalah zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, kalau di gambar ke-1 itu ada 3 buah titik hitam, berarti ada 3 mol zat terlarut. Sementara yang putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti fraksi mol terlarutnya adalah 3/11. 3 dari titik hitam, 11 itu 9 ditambah 3. Yang kedua ada terlarutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4, sementara pelarutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti fraksi mol terlarutnya adalah 4/11. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, sementara yang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5/13. Selanjutnya yang nomor 4, 1, 2, terlarutnya ada 2, pelarutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2/10. Berikutnya ini ada 1 dengan pelarutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 1/12. Pertanyaannya, larutan yang manakah yang memiliki tekanan uap paling besar? Kalau tekanan uap paling besar,
itu berarti yang penurunannya paling sedikit. Yang penurunannya paling sedikit berarti yang jumlah terlarutnya sedikit. Berarti yang 5. Ini soal UN tahun 2015 kalau tidak salah. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 648 gram sukrosa dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung tekanan uap larutan bila tekanan uap jenuh air adalah 31,82 mm Hg. Nah, tekanan uap ini bisa dinyatakan dalam mm Hg, bisa dalam atm atau atmosfer, tergantung yang diminta atau diketahui di soal. Yang diketahui massa sukrosa adalah 648 gram, massa airnya 500 gram, tekanan uap larut murninya 31,82 mm Hg. Ditanyakan tekanan uap jenuh air, ini yang ditanyakan adalah P, tekanan uap larutan. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita pakai rumus P sama dengan P standar kali XP, karena ditanyakan P. Berarti rumus yang kita harus tahu XP dulu. XP itu kalau yang ditanyakan fraksi mol pelarut, maka yang di atas adalah pelarut. Molnya pelarut dibagi mol total. Mol total itu terdiri dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, NP atau mol pelarut, seperti rumus yang sudah kita pelajari kelas 10, adalah massa P dibagi dengan MR-nya P. P pelarutnya adalah air, massanya 500, MR-nya air itu H2O, berarti MR-nya 18, setelah dihitung hasilnya 27,8 mol. Sementara yang terlarut, massanya 648 gram, MR-nya 342. Dari mana 342? Nah, 342 itu dari MR-nya sukrosa atau C12 H12O11. Sekali lagi, sukrosa C12 H22O11. Setelah dijumlahkan, maka MR-nya sama dengan 342. Jadi ini tinggal kita masukkan ke fraksi mol pelarut. 27,8 dibagi 27,8 ditambah 1,9 sama dengan 0,94. Masukkan ke rumus yang dibutuhkan tadi, P sama dengan P standar kali XP. Maka P sama dengan 31,82 dikali 0,94. Sehingga P sama dengan 29,9 mm Hg. Bisa dilihat kan, P-nya lebih rendah dibanding dengan P standar. Jadi tekanan uap jenuh larutan adalah 29,9 mm Hg. Berikutnya adalah soal atau tugas. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Bisa di-skip atau dibalik videonya untuk melihat soal. Soal yang pertama, perhatikan beberapa gambaran molekular partikel tak sebenarnya antara zat terlarut dan zat pelarut dalam larutan berikut ini. Ada 5 gambar. Dengan keterangannya ini, manakah larutan yang mempunyai tekanan uap paling besar? Kemudian beri penjelasan. Soal nomor 1. Berikutnya, soal nomor 2, pada suhu 100 derajat Celcius, suatu larutan mengandung 10% glukosa. Kalau glukosanya 10%, berarti airnya berapa persen? Biar jadi 100%, kan gitu. Nanti persen ini silakan diubah ke massa. Jadi 10% sama dengan 10 gram glukosa. Artinya airnya berapa gram? Jika tekanan uap air jenuh pada suhu itu adalah 760 mm Hg, hitung tekanan uap larutan tersebut. Berarti ditanyakan apa? P atau delta P? Yang nomor 3, pada suatu larutan tertentu tekanan uapnya 100 mm Hg. Jika tekanan uap jenuh air adalah 102 mm Hg, berapa massa urea dengan MR 60 yang terlarut dalam 90 gram air?
Silakan dikerjakan 3 soal ini di buku tugasnya. Saya tunggu. Semakin cepat dikerjakan semakin baik. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, silakan tanyakan ke saya via komentar. Boleh di komentar pribadi atau boleh di komentar grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.